Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nurhaliza. Saya akan menjelaskan proposal penelitian saya. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas, kepada Bapak Dr. Andes Iqbal Barlian, MPD, dan Ibu Dian Eka Amrina, SPD MPD, yang telah memberikan kesempatan saya untuk memaparkan proposal penelitian tindakan kelas yang berjudul Upaya Peningkatan Keaktifan dan Hasil Belajar pada Mata Pelajaran Ekonomi Peserta Didik melalui model pembelajaran kooperatif tipe Number Head Together di kelas 10 IPS 5 SMA Negeri 1 Palembang semester genap tahun pelajaran 2021-2022. Baiklah, saya akan menjelaskan latar belakang penelitian, mengapa saya memilih judul ini sebagai penelitian tindakan kelas saya. Alasannya itu karena saat ini sering ditemui dalam proses belajar mengajar di dalam kelas, pada mata pelajaran ekonomi, guru itu masih menggunakan pembelajaran konvensional yang lebih mengandalkan metode ceramah sehingga peserta didik menjadi bosan dan kurang aktif. Pelajaran ekonomi akhirnya dianggap sebagai mata pelajaran yang menuntut kemampuan menghafal. Berdasarkan pengamatan saya selama saya bersekolah di SMA Negeri 1 Palembang, kondisi kelas 10 IPS 5 itu masih sangat pasif. Sangat sulit untuk terjadinya interaksi aktif bagi peserta didik dengan guru dan sesama peserta didik. Akhirnya akan berdampak pada hasil belajar peserta didik yang masih tergolong rendah. Di dalam kelas, interaksi aktif pada saat pembelajaran menjadi kurang. Peserta didik lebih banyak melakukan aktivitas mencatat dan mendengarkan penjelasan dari guru di dalam kelas saja, sehingga aktivitas seperti bertanya dan mengeluarkan pendapat itu kurang terjadi. Dapat dikatakan bahwa rendahnya hasil belajar peserta didik ini tidak terlepas dari metode pembelajaran yang kurang bervariasi yang dilakukan oleh guru di dalam kelas. Nah, dengan alasan inilah saya untuk mencoba melakukan model pembelajaran Number Head Together. Adalah suatu model pembelajaran yang menekankan adanya kerjasama antara siswa. Di dalam kelas, siswa itu dibagi ke dalam beberapa kelompok, di mana setiap kelompoknya itu terdiri dari 3 atau 5 siswa saja. Setiap siswa dalam kelompoknya diberi nomor yang berbeda. Dengan model pembelajaran Number Head Together ini bisa digunakan secara bervariasi, sehingga peserta didik itu tidak mudah bosan dan bisa meningkatkan hasil belajar peserta didik yang ada di dalam kelas. Dengan alasan inilah saya memilih judul penelitian ini sebagai penelitian tindakan kelas. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan identifikasi masalah. Saya membagi identifikasi masalah itu menjadi 4, yaitu yang pertama, keaktifan belajar peserta didik yang masih rendah dan belum optimal. Yang kedua, keterlibatan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran yang masih belum maksimal. Yang ketiga, hasil belajar peserta didik yang masih rendah. Dan yang keempat, model pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dominan menggunakan metode ceramah, tugas, dan diskusi. Selanjutnya itu adalah pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti perlu membatasi masalah pada peningkatan keaktifan peserta didik dan hasil belajar peserta didik ekonomi di kelas 10 IPS 5 SMA Negeri 1 Palembang semester genap tahun pelajaran 2021-2022 dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Number Head Together atau NHT. Selanjutnya itu adalah rumusan masalah. Apakah dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Number Head Together dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran ekonomi di kelas 10 IPS 5 SMA Negeri 1 Palembang tahun pelajaran 2021-2022. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian saya adalah untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif
tipe number head together untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran ekonomi di kelas 10 IPS 5 SMA Negeri 1 Palembang semester genap tahun pelajaran 2021-2022. Selanjutnya adalah manfaat hasil penelitian. Ada 3 manfaat. Yang pertama itu adalah bagi peserta didik. Bagi peserta didik, dengan menerapkan model pembelajaran number head together, peserta didik dapat memperoleh pengetahuan baru dan dapat berinteraksi secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, bagi guru. Guru dapat menambah pengalaman dan pengetahuan mengenai proses pembelajaran number head together yang dapat dijadikan sebagai hasil pertimbangan dan kontribusi serta referensi baru bagi guru dalam pemilihan dan penggunaan model pembelajaran. Dan yang terakhir adalah bagi peneliti. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar berpikir secara kreatif dan inovatif, bahkan secara ilmiah, serta dapat dijadikan sebagai sarana dalam menyesuaikan antara teori-teori yang dikaji dengan keadaan di lingkungan sekolah. Baiklah, selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Untuk tinjauan pustaka ini ada beberapa bagian dan penjelasannya telah saya jelaskan pada proposal penelitian saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan kerangka berpikir penelitian tindakan kelas saya. Kerangka berpikirnya adalah kegiatan belajar mengajar cenderung bersifat satu arah. Guru menyampaikan informasi, kemudian siswa mendengarkan dan mencatat. Kegiatan siswa terbatas pada 2 hal itu sehingga masih tergolong pasif. Siswa kurang terdorong untuk lebih aktif seperti bertukar pikiran dengan sesama teman dan mengajukan pertanyaan pada guru. Pembelajaran konvensional itu selain berpengaruh pada keaktifan siswa, juga dapat mempengaruhi hasil belajar. Pemahaman siswa terhadap materi juga kurang mendalam disebabkan kurangnya kegiatan bertukar pikiran dan bertanya oleh siswa. Pembelajaran yang mampu meningkatkan keaktifan dan pemahaman siswa terhadap mata pelajaran ekonomi, hasil belajar pun dapat diharapkan dapat meningkat sehingga perubahan dalam pembelajaran tersebut. Salah satu model pembelajaran ini adalah pembelajaran kooperatif tipe number head together. Model ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling memberikan ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. Selain itu, teknik ini juga dapat mendorong siswa untuk meningkatkan semangat kerja sesama mereka. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan keaktifan dan pemahaman siswa. Selanjutnya adalah hipotesis tindakan. Dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe number head together dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran ekonomi di kelas 10 IPS 5 semester genap tahun pelajaran 2021-2022. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan metodologi penelitian. Yang pertama adalah metode penelitian. Dalam penelitian tindakan kelas saya ini, saya menggunakan model penelitian yaitu model Chemis dan Taggart. Model Chemis dan Taggart ini merupakan pengembangan dari konsep dasar yang diperkenalkan oleh Kurt Lewin, hanya saja komponen acting dan observing dijadikan satu kesatuan, karena keduanya merupakan tindakan yang tidak dapat dipisahkan, yang terjadi dalam waktu yang sama. Selanjutnya adalah subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian ini adalah peserta didik di kelas 10 IPS 5 SMA Negeri 1 Palembang semester genap tahun pelajaran 2021-2022 yang berjumlah 33 peserta didik. Sedangkan untuk objek dari penelitian ini adalah pembelajaran ekonomi. Selanjutnya adalah setting penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di kelas 10 IPS 5 SMA Negeri 1 Palembang semester genap tahun pelajaran 2021-2022. Setting dalam penelitian tindakan kelas ini adalah setting di dalam ruang kelas 10 IPS 5 SMA Negeri 1 Palembang, yaitu pada waktu kegiatan belajar mengajar ekonomi yang berlangsung di SMA Negeri 1 Palembang. Selanjutnya adalah model penelitian.
Penelitian ini dilakukan dalam bentuk siklus, yang masing-masing siklus itu terdiri dari 4 komponen, yaitu rencana, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama, rencana. Rencana tindakan apa yang akan dilakukan peneliti untuk memperbaiki dan meningkatkan hasil belajar peserta didik di kelas 10 IPS 5 SMA Negeri 1 Palembang. Yang kedua adalah tindakan. Tindakan apa yang dilakukan oleh peneliti sebagai upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan hasil belajar ekonomi siswa di kelas 10 IPS 5 SMA Negeri 1 Palembang sehingga kondisi yang diharapkan dapat tercapai. Yang ketiga adalah pengamatan. Peneliti mengamati hasil atau dampak dari tindakan yang telah dilakukan dalam penelitian. Dan yang terakhir adalah refleksi. Peneliti itu mengkaji, melihat, dan mempertimbangkan atas dampak dari dan dengan menggunakan berbagai kriteria tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan hasil refleksi tersebut, peneliti dapat melakukan modifikasi dan perbaikan dalam hal-hal yang dinilai. Setting penelitian yang akan peneliti lakukan adalah melalui 2 siklus, dengan ketentuan siklus pertama dan yang kedua yang akan dilakukan dalam 2 kali pertemuan. Penelitian ini akan diakhiri dengan ketentuan apabila hasil dari siklus kedua sudah mengalami peningkatan hasil belajar ekonomi, dan apabila belum terjadi peningkatan akan dilanjutkan dengan siklus ketiga. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengumpulan data dan instrumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini yaitu adalah observasi dan tes. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati setiap kejadian yang sedang berlangsung atau terjadi dan mencatatnya dengan alat observasi tentang hal yang akan diamati atau diteliti. Yaitu yang kedua adalah tes. Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, inteligensi, kemampuan, atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Sedangkan instrumen dalam penelitian yang saya lakukan ini adalah menggunakan lembar observasi dan soal tes. Baiklah, selanjutnya adalah teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini yaitu menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menghitung rata-rata mengenai data observasi aktivitas guru dan perilaku peserta didik serta data hasil belajar peserta didik. Yang pertama itu adalah data observasi aktivitas guru dan peserta didik. Observasi ini terhadap kinerja guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran diperlukan skala sebagai alat hitung, dan rumusnya itu telah saya cantumkan pada proposal penelitian tindakan kelas saya. Yang selanjutnya adalah data hasil belajar peserta didik. Pengambilan data hasil belajar peserta didik dilakukan dengan membandingkan nilai yang diperoleh pada saat siklus pertama dan siklus kedua dengan cara menghitung nilai rata-rata setiap peserta didik pada akhir siklus dan menghitung nilai rata-rata di kelas. Dan untuk rumusnya itu juga telah saya cantumkan pada proposal penelitian tindakan kelas saya. Baiklah, itulah penjelasan proposal penelitian tindakan kelas saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat untuk kita semua.